Saya akan membacakan biografi singkat dari Muhammad Rashid Ridho, yaitu Kitab Al-Wahyu Al-Muhammadi. Pembukaan, yaitu Kitab Al-Wahyu Al-Muhammadi merupakan salah satu karya penting dari Muhammad Rashid Ridho yang membahas tentang hakikat wahyu, kerasulan Nabi Muhammad SAW, serta kedudukan Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam. Melalui kitab ini, Rashid Ridho berusaha menjelaskan konsep wahyu secara rasional dan ilmiah untuk menjawab berbagai keraguan masyarakat modern terhadap ajaran Islam. Pemikiran beliau dipengaruhi oleh semangat pembaharuan Islam yang berkembang pada akhir abad zaman ke-19 dan awal abad ke-20. Sebagai murid dari Muhammad Abduh, Rashid Ridho dikenal sebagai tokoh reformis Islam yang menggabungkan pemikiran sholaf dengan pendekatan modern. Ia juga aktif menyebarkan gagasan pembaharuan melalui majalah Al-Manar dan berbagai karya tulis lainnya. Latar belakang: kemunduran umat Islam pada masa kolonialisme Barat mendorong lahirnya berbagai gerakan pembaharuan Islam. Kondisi sosial, politik, pendidikan, dan pemikiran umat Islam saat itu dinilai tertinggal dibandingkan peradaban Barat. Dalam situasi tersebut, Rashid Ridho tampil sebagai salah satu tokoh yang berusaha membangkitkan kembali kejayaan Islam melalui pendidikan, dakwah, dan pembaharuan pemikiran. Melalui kitab Al-Wahyu Al-Muhammadi, Rashid Ridho menjelaskan bahwa wahyu merupakan sumber utama ajaran Islam yang sesuai dengan akal dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ia menolak anggapan bahwa agama bertentangan dengan rasio. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh gagasan pembaharuan dari Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana riwayat hidup Muhammad Rashid Ridho. 2. Bagaimana latar belakang pendidikan dan perkembangan pemikiran Muhammad Rashid Ridho. 3. Apa kontribusi Muhammad Rashid Ridho dalam pembaharuan pemikiran Islam melalui kitab Al-Wahyu Al-Muhammadi. Tujuan penulisan yaitu: 1. Mengetahui riwayat hidup Muhammad Rashid Ridho. 2. Memahami pendidikan dan perkembangan pemikiran Muhammad Rashid Ridho. 3. Yaitu mengetahui kontribusi pemikiran Muhammad Rashid Ridho dalam pembaharuan Islam, khususnya melalui kitab Al-Wahyu Al-Muhammadi. Riwayat hidup Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho lahir pada 23 September 1865 di Kalamun, Tripoli, Lebanon. Ia berasal dari keluarga religius yang memiliki garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil ia belajar Al-Quran dan ilmu-ilmu agama dari keluarganya. Pada tahun 1897, ia pindah ke Mesir untuk belajar kepada Muhammad Abduh dan aktif menyebarkan gagasan pembaharuan Islam melalui majalah Al-Manar. Rashid Ridho wafat pada tanggal 22 Agustus 1935 di Kairo. Pendidikan dan pengembangan pemikiran tokoh, yaitu Rashid Ridho menempuh pendidikan agama di kampung halamannya, kemudian melanjutkan studi di Madrasah Al-Wadhaniyah Al-Islamiyah di Tripoli. Ia mempelajari ilmu agama, bahasa Arab, logika, filsafat, dan ilmu pengetahuan modern. Pemikirannya dipengaruhi oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Ia menyerukan pentingnya ijtihad, pendidikan modern, dan kembali kepada Al-Quran serta Sunnah untuk membangkitkan kemajuan umat Islam. Yang pertama, pengertian kitab Al-Wahyu Al-Muhammadi. Al-Wahyu Al-Muhammadi adalah salah satu karya monumental Muhammad Rashid Ridho. Kitab ini secara literal berarti wahyu Nabi Muhammad. Buku ini disusun sebagai jawaban atas kritik dan sarangan orientasi maupun pihak-pihak yang meragukan otentitas kenabian Nabi Muhammad SAW serta kebenaran ajaran Islam. Rashid Ridho menuliskan dengan pendekatan apologetik atau pembelaan yang didasarkan pada argumentasi rasional, sejarah, dan bukti
kontekstual dari Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu isi kitab secara umum, pembelaan terhadap kenabian, penjelasan mengenai bukti-bukti kenabian atau dalil al-nubuwah yang tidak hanya bersandar pada mukjizat fisik tetapi juga pada kebenaran risalah yang dibawa. Yang pertama, otentitas Al-Quran. Penegasan bahwa Al-Quran adalah wahyu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjaga kemurniannya dan memiliki kedalaman makna yang melampaui manusia. Yang selanjutnya yaitu perbandingan agama, analisis kritis terhadap agama Islam terdahulu dan bagaimana Islam hadir sebagai penyempurna atau konfirmator sekaligus pembenahan bagi penyimpangan yang terjadi pada ajaran-ajaran sebelumnya. Yang selanjutnya adalah tantangan zaman, penjelasan mengenai bagaimana Islam menjawab personal, moral, sosial, dan hukum pada masa modern. Hubungan wahyu dengan akal dan ilmu pengetahuan ini adalah inti dari tesis Rashid Ridho dalam kitab tersebut. Wahyu sebagai kompas, akal sebagai penggerak wahyu berfungsi memberikan prinsip-prinsip dasar atau usul mengenai ketuhanan, moral, dan hukum. Sementara itu, akal berfungsi untuk memahami, menjabarkan, dan menerapkan prinsip tersebut dalam kehidupan nyata. Yang selanjutnya yaitu harmonisasi menurut Rashid Ridho. Tidak ada pertentangan antara wahyu atau Islam dengan ilmu pengetahuan sains. Wahyu justru mendorong manusia untuk berpikir kritis, melakukan observasi terhadap alam semesta dan menggunakan akal untuk menyingkap rahasia ciptaan Allah. Yang selanjutnya yaitu kelemahan akal. Meskipun akal sangat penting, Rashid Ridho menegaskan bahwa akal memiliki keterbatasan. Akal manusia tidak mampu menjangkau hal-hal yang metafisika seperti alam gaib atau rincian akhirat tanpa bantuan petunjuk wahyu. Oleh karena itu, akal dan wahyu harus berjalan beriringan untuk mencapai keselamatan dan kemajuan peradaban. Selanjutnya, saya Zazkia Fedazmi akan menjelaskan tentang redaksi otentik yang terdapat dalam Kitab Al-Wahyu Al-Muhammadi karya Muhammad Rashid Ridho beserta makna dan juga penjelasannya. Kitab Al-Wahyu Al-Muhammadi merupakan salah satu karya penting Muhammad Rashid Ridho yang membahas tentang wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab ini, beliau menjelaskan bahwa wahyu merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi dasar ajaran Islam dan pedoman hidup manusia. Muhammad Rashid Ridho menegaskan bahwa Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan maupun akal manusia. Menurut beliau, akal dan wahyu justru saling melengkapi. Akal digunakan untuk berpikir dan memahami kehidupan, sedangkan wahyu menjadi petunjuk agar manusia tidak salah dalam menggunakan akalnya. Salah satu redaksi otentik yang terkenal dalam Kitab Al-Wahyu Al-Muhammadi adalah kutipan tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan dan juga penggunaan akal. Muhammad Rashid Ridho menjelaskan bahwa umat Islam harus rajin belajar dan tidak boleh ketertinggalan dalam bidang pendidikan maupun perkembangan teknologi. Menurut beliau, kemajuan suatu bangsa dipengaruhi oleh kualitas ilmu pengetahuan masyarakatnya. Oleh karena itu, umat Islam harus terus belajar, berpikir terbuka, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk kebaikan. Selain itu, terdapat pula redaksi lain dari kitab tersebut, yaitu maksud dari kutipan tersebut adalah bahwa wahyu diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia memiliki pedoman hidup yang benar. Dengan adanya wahyu, manusia dapat mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Muhammad Rashid Ridho juga menjelaskan bahwa manusia memang memiliki akal, tetapi akal saja tidak cukup untuk menentukan seluruh kebenarannya. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada para nabi agar manusia memperoleh petunjuk hidup yang benar.
Dalam kitab Al-Wahyu Al-Muhammadi, Muhammad Rashid Aridho juga menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Menurut penjelasan ayat tersebut membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran Islam berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berdasarkan keinginan pribadi beliau. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Isi Al-Quran tidak hanya sebatas tentang ibadah, tetapi juga tentang akhlak, ilmu pengetahuan, kehidupan sosial, dan berbagai pedoman hidup manusia. Muhammad Rashid Aridho juga menjelaskan bahwa wahyu memiliki peran yang sangat penting untuk membangun peradaban manusia. Menurut beliau, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus tetap dibimbing oleh nilai-nilai agama agar tidak menimbulkan kesetimbangan atau kerusakan. Beliau mengingatkan bahwa perkembangan zaman tidak boleh membuat manusia jauh dari ajaran Islam. Justru umat Islam harus mampu memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan secara bijak dan juga bertanggung jawab. Selain itu, Rashid Aridho mengajarkan agar umat manusia tidak mudah percaya terhadap suatu hal tanpa mencari kebenarannya terlebih dahulu. Bersikap berpikir kritis sangat penting, terutama pada era modern sekarang yang dipenuhi berbagai informasi dari media sosial dan juga internet. Dari penjelasan tersebut, kita dapat memahami bahwa wahyu dan juga akal memiliki hubungan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Wahyu menjadi petunjuk utama, sedangkan akal menjadi membantu manusia memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kitab Al-Wahyu Al-Muhammadi mengandung banyak sekali nilai penting yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 nilai yang penting. Yang pertama adalah nilai keimanan, yaitu fokus pada pemurnian tauhid, membersihkan jiwa dari syirik dan khurafat, serta membangun kemerdekaan spiritual manusia. Yang kedua adalah nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, menegaskan bahwa wahyu atau Iqra adalah motor penggerak sains. Islam tidak memisahkan ilmu agama dan dunia, melainkan mewajibkan umatnya untuk terus belajar demi kemajuan. Nilai berpikir kritis, yaitu nomor 3, melarang taklid buta atau ikut-ikutan tanpa dasar atau disebut FOMO, dan wahyu mendorong manusia menggunakan akal sehat atau tafakur karena kebenaran agama sejalan dengan rasionalitas. Yang keempat ada nilai persatuan dan akhlak yang mengajarkan kesetaraan manusia tanpa pandang suku dan ras, mengutamakan kedamaian atau ukhuwah, serta membentuk moral yang adil dan penyayang. Sekian pengertian nilai-nilai dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat pemikiran Rashid Ridho dalam berbagai bidang. Yang pertama yakni manfaat dalam bidang pendidikan. Ada integrasi ilmu atau menyatukan ilmu agama dan sains modern. Kemudian berpikir kritis, menolak ikut-ikutan secara buta, dan mendorong informasi atau analisis atau ijtihad. Kemudian karakter, membentuk generasi yang berakhlak sekaligus punya jiwa kepemimpinan. Yang kedua, manfaat dalam bidang penggunaan teknologi, yakni alat maslahat atau teknologi dianggap sebagai sarana modern untuk menyebarkan kebaikan dan ilmu. Kemudian filter etis, menjadikan nilai wahyu sebagai kompas agar bijak dan tidak terjerumus dalam dampak negatif seperti hoaks, judi online, dan lain-lain. Yang ketiga yakni contoh penerapan pada remaja dengan kreativitas digital atau membuat konten positif yang edukatif di media sosial. Kemudian organisasi modern, yakni mengelola organisasi dengan manajemen berbasis teknologi yang tetap mengedepankan etika. Kemudian cerdas informasi atau selalu melakukan tabayun, cek fakta sebelum menyebarkan tren atau berita. Yang keempat, relevansi di era modern. Islam berkemajuan membuktikan bahwa umat Islam mampu maju secara teknologi tanpa kehilangan identitas agamanya. Kemudian sikap moderat menjadi jalan tengah antara pemikiran yang terlalu kaku dan yang terlalu bebas. Solusi global, yakni nilai rahmatan lil alamin yang sangat relevan untuk menjawab isu modern seperti keadilan sosial dan kelestarian.